Saudara sekalian, kita masuk season yang kedua yaitu tentang surat Filipi. Sebenarnya dalam latar belakang ini, jemaat Filipi ini bisa dijadikan teladan yang baik untuk jemaat sending yang menyokong yang menyokong utusan Injil atau misionaris. Memang surat ini dikirim oleh jemaat melalui pengantar suratnya itu Epafroditus yang mengalami sakit dan hampir mati dalam perjalanan mengantar surat ini. Jadi untungnya adalah kabar baiknya adalah dia sampai di kota Filipi, yaitu di pasal 2 ayat 25 sampai 29. Ya, betapa bahagianya Paulus bersukacita karena dikunjungi oleh jemaat melalui perwakilannya Epafroditus. Adapun tujuan surat ini adalah dari penjara ini tujuannya kemungkinan besar bahwa Paulus menulis surat ini kepada orang yang percaya atau jemaat di Filipi untuk berterima kasih kepada mereka atas pemberian mereka, perhatian mereka yang mereka kirim kepadanya dengan perantaraan Epafroditus pasal 4 ayat 14 sampai 19. Sekaligus Paulus juga memberi kabar tentang keberadaannya di sini dan juga Paulus meyakinkan jemaat bahwa mereka tentang keberhasilan maksud Allah dalam hidup Paulus dalam penjaranya dan juga menenangkan jemaat supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dan juga jemaat ini tidak kembali ke seperti yang dulu yang lama lagi. Jadi Paulus ini mendorong jemaat untuk maju mengenal Tuhan dalam persatuan, kerendahan hati, persekutuan, damai sejahtera dan sukacita di dalam jemaat ini. Itu sebenarnya tujuannya, mendorong mereka untuk hal-hal yang baik untuk jemaat di sini. Ya, seperti itu. Saudara sekalian, kita melihat juga di sini adalah bahwa dalam surat Filipi ini yaitu kita bisa melihat dalam berbagai hal inti berita surat Filipi, yaitu pasal 1 adalah tentang bagaimana Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, seorang Kristen harus hidup dengan Kristus, mempunyai kasih mesra dengan Kristus, yaitu pasal 1 ayat 8. Seorang Kristen harus hidup di dalam Kristus dan memiliki Kristus, pasal 1 ayat 12 sampai 17. Dengan demikian Injil diberitakan maksudnya di sini. Lalu yang ketiga yaitu orang Kristen yang hidup dalam Kristus harus mempunyai roh Kristus, yaitu pasal 1 ayat 19. Maksudnya di sini secara manusia diisi dan terangi oleh roh Kristus, ya. Sehingga mendorong jemaat ini orang Kristen mengenal Tuhan atau mengenal kehendak Tuhan. Yang keempat yaitu seorang yang hidup dalam Kristus hanya mempunyai satu tujuan, yaitu agar nama Kristus dipermuliakan dalam tubuhnya. Nah, ini juga penting buat kita. Yang kelima yaitu seorang Kristen yang hidup dalam Kristus menjadikan Kristus di atas segala-galanya, ya, di atas segala. Kita mengasihi kesenangan kita, mengasihi dunia ini, kita harus mengasihi Kristus di atas segala-galanya, ya. Makanya dikatakan bahwa lebih baik mati itu lebih baik daripada hidup di dunia ini, pasal 1 ayat 23, ya. Jadi yang utama di atas segalanya Kristus. Yang keenam adalah seorang yang hidup dalam Kristus mempunyai hidup yang kelakuannya sepadan dengan Kristus. Jadi hidupnya, kalau dia mengasihi Kristus atau hidup dalam Kristus, maka hidupnya harus sepadan dengan Kristus, pasal 1 ayat 27. Ya. Jangan orang hidup dalam Kristus tapi dia hidupnya tidak sesuai dengan Kristus. Hidupnya penuh dengan dosa, dengan kejahatan, itu bukan hidup dalam Kristus berarti. Ya. Manusia yang hidup dalam Kristus tidak dipanggil untuk membenci orang lain, ya, atau memaki-maki orang lain, ya kan? Apalagi sekarang mengaku beragama tapi di dalam khotbahnya membenci orang, memaki-maki orang, memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden. Katanya beragama, tapi yang diumbar kebencian, dendam, ya, apalah itu, kebohongan, ya. Kita nggak boleh seperti itu, ya.
kita hidup dalam Kristus, maka hidup dalam Kristus penuh damai, sukacita, menyampaikan kebenaran bukan hoax atau kebohongan, ya seperti itu. Apalagi saudara di medsos atau di media sosial, saudara harus bertanggung jawab dengan apa yang saudara sampaikan di Facebook, di Twitter, di mana lagi itu, di WhatsApp atau di dimanapun lah, ya kan, di YouTube dan segalanya. Dan sebagaimana kita bisa melihat, kita harus berbeda. Kalau kita hidup Kristus, apa yang kita umbar? Damai sejahtera, sukacita, hidup yang baik, menyampaikan kebenaran. Nah, itulah ciri kita sebagai orang Kristen yang menyampaikan hal ini, ya kan. Yang ketujuh yaitu orang hidup dalam Kristus harus beranggapan adalah hak itu istimewa, mengambil bagian dalam sengsara Kristus di pasal 1 ayat 29 sampai 30. Jadi kesadaran ini menentukan sikap kita seorang Kristen, ya. Apabila disakiti, apabila dibenci, nah kita bagaimana sikap kita? Ya, harus seperti Kristus. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu yang berarti ya. Tapi kita harus seperti itu, harus sampai seperti taraf itu, mengampuni orang yang membenci atau menyakiti kita. Nah, seperti itu. Kita istirahat dulu, kita masuk session yang ketiga ya.